Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dipungkiri, gunung, laut tempat menenangkan, dan taman-taman tempat menyenangkan. Dan kali ini saya ucapkan selamat datang di Kampung Yasaman Cindo, kampung wisata di Kabupaten Banyuasin. Dan ini adalah taman bunga dan juga ada taman kelinci. Untuk lebih jelasnya, sambil Anda menyaksikan video udara ini, saya akan mewawancarai pemilik dari taman ini. Assalamualaikum Pak Darwin. Semoga sehat walafiat. Apa kabarnya sekarang ini? Waalaikumsalam Pak Sirot. Sehat-sehat saja Pak Sirot. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya Pak, mungkin pengunjung ingin tahu. Coba cerita dong sedikit tentang ini semua. Kampung wisata Yasaman Cindo itu terdiri dari dua spot ya. Satu spot taman bunga, satu spot Istana Kelinci. Nah, saat launching pada bulan Agustus kemarin, setelah itu kita terus melakukan perbaikan, mulai dari bunga-bunganya, propertinya, sudah itu layoutnya, gitu, termasuk kombinasi bunga dengan rumput hijau, gitu kan, dan beberapa propertinya hampir 80% kita lakukan perubahan. Untuk jenis bunga saat ini yang kita kembangkan, yang kita tanam itu sementara bunga celosia, kedua bunga matahari. Itu sementara yang kita bibitkan. Jenis bunga pembenihan yang kita lakukan pembibitan saat ini itu jenis bunga mataharinya ada 6 jenis, yaitu 6 warna, mulai warna merah, warna kuning, warna ungu, warna pink, warna orange, dan warna putih. Sementara yang kita bibitkan juga saat ini yang sudah mulai tumbuh itu adalah bunga matahari warna kuning, tapi juga sedang kita bibitkan bunga matahari warna merah dan warna ungu. Beberapa bunga, misalnya bunga konola itu juga, tapi belum, perilakunya sedang kami pelajari untuk saat ini. Bunga konola, bunga clarkia itu sedang kita coba bibitkan dalam bentuk demplot, belum kita belum kita tanam kan gitu. Jadi ada perubahan yang cukup signifikan dari pada waktu launching yang lalu. Nah, terus beberapa properti itu sudah banyak kita lakukan perubahan. Seperti properti yang baru ini ada sayap malaikat, gitu kan, ada balon udara, ada gentong tumpah, ada gerobak bunga tumpah, ada sepeda bunga, sudah itu ada kereta kencana, termasuk juga tempat-tempat santainya itu kita tampilkan gazebo ayunan, dan ayunan juga jenis ayunannya untuk di taman bunga yang saya sampaikan ini, termasuk juga saung kembar kita percantik kembali, sudah itu kincir angin kita perbaiki, gitu kan, dan kita tambah beberapa tempat-tempat santai, yaitu kursi taman ya, kursi payung taman gitu loh. Sementara kalau Taman Kelinci itu banyak sekali permainan anak-anaknya, termasuk perubahan yang cukup signifikan. Ada jembatan kelinci, ada rumah hobbit, ada Taman Kelinci yang dipercantik gitu kan. Sudah itu ada
air mancur kelinci, dan beberapa permainan anak-anak, permainan seperti bola-bolaan, ayunan, sepeda-sepedaan, kuda-kudaan, banyak sekali gitu. Dan kelincinya sekarang ini kelinci yang usianya sudah cukup besar ya, 6 bulan lebih ya. Jumlahnya hampir 100 ya sekarang ini kelinci-kelincinya itu, dan sangat menarik dengan warna-warni daripada bulu-bulu kelinci gitu. Dan itu kita rawat terus kelincinya itu, jadi ada para pengunjung, para wisatawan juga bisa, terutama kaum anak-anak atau remaja, ibu-ibu, bisa langsung bermain kelinci, foto dengan kelinci gitu. Kali perlu juga kami informasikan, beberapa bunga ini itu bunga yang dominan kita tuh adalah bunga celosia. Bunga celosia ini kan usianya 4 bulan. Jadi mulai dari pembenihan sampai dia habis masa bunganya, dia mati bunganya itu pada usia 4 bulan. Nah, bunga itu kita bibitkan pada sampai usia 2,5 bulan. Setelah 2,5 bulan itu baru kita tanam gitu. Jadi dari 0 sampai 2,5 bulan itu kita tanam di polybag gitu kan. Nah, usianya efektifnya cuma 1 bulan dia mekar-mekarnya. Pada saat usia 3 bulan itu bunganya mekar, karena pada 2,5 bulan itu beberapa bunga mekar, tetapi tunas-tunasnya masih belum begitu mekar, karena satu bunga celosia itu bisa sampai 15 bunga ya, satu tanaman itu. Tunas-tunasnya banyak sekali itu. Nah, sekarang sudah banyak warna-warni yang kita tampilkan, di samping merah, kuning, ungu, pink, orange, dan putih ya. Tapi memang yang dominan itu saat ini masih merah dan kuning. Tapi ini terus kita perbaiki gitu ya, kita terus kembangkan ya. Jadi memang kita akan tampilkan bunga-bunga ini, kita gantikan setiap bulan bunga ini. Jadi setiap bulan tuh kita ganti bunga setiap bulan itu. Karena memang usia bunga ini kan berbatas, bunga hias ini kan gitu. Dan kemarin itu di video pada 8 hari yang lalu, memang pada saat bunganya mekar-mekar gitu lah. Nah, saat ini juga sekarang sudah mulai kita lakukan pergantian bunga, sebagian secara bertahap. Nah, ini mungkin kawan-kawan dari luar Banyuasin ataupun dari dalam Banyuasin, sementara ini kalau kawan-kawan nak berkunjung ke situ itu ada berapa tiket yang perlu disiapkan, misalnya tiket masuk ke bunga itu berapa, masuk ke kelinci itu berapa, atau ada tiket masuk yang terusan atau seperti apa Pak Darwin? Baik Pak Sirot, terima kasih Pak Sirot. Jadi sebelum saya menjawab ini, mungkin saya memberikan keterangan lebih dahulu bahwa saat ini gerbang gapura untuk di kawasan tempat wisata itu sudah selesai kita bangun dengan cukup relatif megah ya, udah barusan selesai. Kampung wisata ya Samancindo itu tepatnya persis di depan pesantren Hidayatullah. Nah, saat ini juga sedang kami persiapkan untuk arah ya, jadi petunjuk mulai dari Jakabaring di dekat Pindang Patih itu sampai belok kiri ke simpangan Sungai Pinang, terus itu kan kami buat tanda petunjuk gitu ya, sedang dalam tahap proses gitu. Baik Pak Sirot, bahwasanya Taman Bunga itu harga tiketnya itu 15.000 sekarang ini Pak Sirot. Sementara dia terpisah dengan Taman Kelinci itu 10.000 per orang itu dah. Terus anak-anak di bawah 2 tahun itu nggak bayar gitu kan. Dan juga kita siapkan juga khusus kantin yang ada di Taman Bunga dan kantin di di Istana Kelinci itu ada. Sementara kantin induknya dengan fasilitas saungnya itu kapasitas 100-150 orang juga kita siapkan. Bahkan saat ini Pak Sirot, kami tambahkan informasi bahwa pembibitan pembenihan kami itu boleh dilihat, kami sedang kembangkan lagi hampir
6.000-7.000 meter persegi ya, sedang kita buat, kita kembangkan pemilihan. Jadi pengunjung wisatawan bisa melihat prosesnya mulai dari pendederan, jadi benihnya itu sampai dia di dalam paranet, dipindahkan, terus masih di dalam paranet, terus di luar ke sinar matahari. Bahkan kami berencana menjual dengan harga yang relatif murah untuk bunga-bunga tersebut kepada para pengunjung gitu loh. Semacam nursery untuk beberapa jenis bunga yang sedang kami kembangkan. Ada bunga keno, banyak sekali bunga-bunga hias ya gitu. Ini juga sebagai informasi buat para wisatawan ya, para pengunjung, terutama para ibu-ibu, anak-anak muda ya, remaja, anak-anak juga gitu. Dan sekarang ini kami sedang persiapkan juga taman bunga pengunjung, ada 2 blok. Jadi taman bunga pengunjung ini kami persilahkan pengunjung boleh menanam dan kami akan buat namanya, menanam di taman bunga itu. Nah jadi itu silakan ya, mau bawa bunga dari luar juga boleh. Nanti yang kami yang merawatnya, mupuknya, nyiraminya, nyemprot hamanya, dan kami akan merawatnya pengunjung ini gitu loh. Ini sudah kami persiapkan dua lokasi di dalam taman bunga itu, taman bunga pengunjung gitu. Demikian gitu Pak Sirot, saya kira kami harapkan para wisatawan, para pengunjung supaya tidak penasaran. Kiranya dengan senang hati kami menanti kunjungan para wisatawan untuk melihat keindahan-keindahan, terutama keindahan bunga, keindahan alam buatan ini ya. Keindahan-keindahan ini mungkin bisa dinikmati dalam situasi COVID-19 ini, mungkin sedikit bisa menghibur para wisatawan, para pengunjung. Memang beberapa wisatawan banyak sekali yang memberikan saran-saran soal properti ya. Salah satunya mereka minta buat miniatur pagoda. Jadi lebih banyak ditampilkan daerah ya, Sumatera Selatan ya. Misalnya kayak Pulau Kemarau gitu kan. Jadi ya minta miniaturnya dibuat di sana gitu kan. Banyak sekali. Dan terakhir untuk kapasitas, dan kita ada tempat senam Pak Sirot. Saya lupa kasih tahu, ini sedang kita percantik lagi tempat-tempat senamnya, sedang kita kencok dalam waktu yang singkat ini. Kita sudah ada tempat senam khusus gitu, jadi ibu-ibu sudah sering dipakai untuk tempat senam. Bahkan kunjungan-kunjungan dari secara kelompok, dari ibu-ibu pengajian, dari PAUD, dari pesantren, itu rutin hampir setiap minggu itu sekali sampai 2 kali. Dan untuk kunjungan-kunjungan yang kolektif itu akan kami berikan diskon-diskon khusus gitu loh. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan sedikit info yang agak akurat untuk para wisatawan, dan kami menanti kunjungan para wisatawan ke Taman Kampung Wisata Yasaman Cindo dengan alamat Jalan Tanjung Merbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Tepat arahnya itu ke arah Tejawi atau di sebelah kira-kira 7 kilo dari Jakabaring. Nah, teman-teman sekalian, tadi telah saya berbicara, ngobrol-ngobrol singkat dengan pemilik dari Kampung Yasaman Cindo. Tentu teman-teman sekalian dengan terbuka, dengan pelayanan yang cukup memuaskan, silakan teman-teman dari Sumatera Selatan umumnya, khususnya Banyuasin, untuk berkunjung di sini. Tadi beberapa fasilitas telah disampaikan oleh pemilik atau owner daripada Kampung Yasaman Cindo. Baik, terima kasih Pak Darwin. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih kembali Pak Sirot. Sebelum kami tutup, kami mohon izin kepada para wisatawan. Pertama, kami mengharapkan
kunjungannya ke Kampung Wisata Samancindo. Tentunya dengan harapan kami ada beberapa komentar yang bisa disampaikan baik dalam bentuk kritikan maupun dalam bentuk saran dalam usaha memperbaiki, karena usaha wisata ini tidak bisa statis ya, selalu dinamis. Kita selalu mengacu kepada perubahan-perubahan untuk memenuhi keinginan para wisatawan. Tentunya keinginan ini akan kami rekam, akan kami dapatkan dari saran-saran kritikan dari para wisatawan, khususnya Kampung Wisata Samancindo. Sekali lagi kami informasikan juga bahwa ada 32 karyawan kami yang ada di sana, semuanya itu dari masyarakat setempat. Semuanya dari masyarakat tempat, pegawainya itu semuanya dari masyarakat tempat. Kami didik, rata-rata mereka berpendidikan SMA atau sederajat ya. Rata-rata anak-anak muda, kaulam muda dari masyarakat setempat itu yang kami berdayakan secara penuh. Demikian agar keberadaan kita di sana juga memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Demikian aja barangkali keterangan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada para wisatawan, para pendengar, kepada khususnya pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin di bawah pimpinan Bapak Bupati Askolani. Wabil khusus adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuasin yang cukup gencar, cukup responsif dalam mengembangkan wisatawan khususnya di wilayah Banyuasin ini. Saya pikir barangkali Pak Sirot kinerja seperti ini tetap dipertahankan dan terus dikembangkan. Harapan kami dari masyarakat Banyuasin, masyarakat Sumatera Selatan, kinerja daripada pemerintah ini juga memberikan kepuasan kepada masyarakatnya, dan kami yakin ke depan pemerintah ini akan menjadi semakin lebih baik, khususnya pengembangan wisata di Sumatera Selatan, khususnya di Banyuasin, menjadi lebih baik sebagaimana yang diharapkan bagi masyarakat Sumatera Selatan, masyarakat secara nasional. Sekali lagi atas nama seluruh karyawan, seluruh kawan-kawan di Kampung Wisata Samancindo mengucapkan terima kasih kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.